Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa IHBS TV dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di podcast Ramadan, bicara seputar Ramadan, ya, dari problematika dan solusinya. Baik, kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita nih. Kita juga akan angkat seputar Al-Quranul Karim. Ya, siapa narasumber kita? Kita sapa dulu Ustadz Sukriyadi, Muhammad Sukriyadi, LC SPDI. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik ya Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz, keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma. Masya Allah. Ustadz Sukri, ini sama-sama puasa nih Ustadz nih. Ya, insya Allah ya, kita di bulan Ramadan, bulan yang mubarak insya Allah. Bicara tentang Quran Ustadz, Al-Quran ini kan sangat spesial. Apalagi di bulan Ramadan turun ya, nuzulul Quran ya Ustadz, benar ya Ustadz ya? Sahih. Bukan di bulan lain Ustadz? Di bulan Ramadan ya, sahih ya? Oke, yang kita tanya begini Ustadz, di antara amaliyah yang utama di bulan Ramadan selain tarawih yaitu membaca Al-Quran Ustaz. Membaca Al-Quran, dengan nanti juga kita tanya bagaimana manajemen membaca Al-Quran biar sampai berapa juz gitu Ustaz ya, atau berapa kali khatam. Ada pertanyaan dari saudara-saudari kita yang teman-teman Anda yang bisa dan lancar baca Quran bisa sampai 1, 2 bahkan lebih sekian kali khatam Quran. Sahih. Bagaimana dengan kami-kami yang baru bisa membaca Quran atau membaca Quran aja terbata-bata, baru iqra nih walaupun usianya juga udah nggak iqra misalnya kan gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Tips-tipsnya buat teman-teman kita ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sebelumnya jazakumullah khair, sudah diajak berbincang ya. Ya, sama-sama sharing manfaat lah ya. Sama-sama sharing manfaat. Baik. Sebelumnya benar bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai teriak mengabarkan kepada para sahabat datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Fabasyarahum ashabahu, maka memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang bulan Ramadan. Masya Allah. Karena banyak faedah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, telah diwajibkan kepada kalian puasa di dalamnya. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam. Baik. Yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar atau bulan Ramadan, maka sungguh dia akan terhalang. Maka tidak ada yang mampu memberikan pertolongan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini kepada kita kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita semua, kita kaum muslimin semuanya harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya diberikan kebaikan di bulan Ramadan ini, mampu melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Baik, kemudian berikutnya di antara ibadah-ibadah selain ibadah siam ya, ibadah-ibadah siam, kita diperintahkan banyak salat malam ya. Banyak salat malam, perbanyak salat malam lah di bulan Ramadan, karena ada hadis man qama Ramadan, siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan di sini artinya salat malam atau qiyamul lail. Ada sebagian menyatakan semua bentuk ibadah yang ada di malam hari. Ada di malam hari. Salat malam. Kemudian berikutnya memperbanyak tilawah Al-Quran ya, tilawah Al-Quran, dan banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang memperbanyak Al-Quran. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW disebutkan bahwa ajwadun nas, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi, gak bakhil ya. Sifat Rasulullah SAW bukan orang yang bakhil. Sifat Rasulullah SAW. Maka kita juga perlu niru terlalu cinta sama dunia. Jangan sampai kita bakhil ya.
wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Masya Allah. Bahkan Ibnu Umar disebutkan di antara salaf, tradisi orang salaf ya. Ya, ya. Yang kita sebut salaf ini adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena salaf secara bahasa artinya apa? Orang yang berlalu. Fir'aun juga salaf ya. Iya, iya. Ya. Salaf toleh. Ya. Tapi bukan salafus saleh ya. Ya, salafut toleh benar. Ya. Nah, disebutkan bahwa Ibnu Umar ya tidaklah berbuka puasa kecuali ada anak yatim atau orang fakir miskin. Ya. Itu menunjukkan para sahabat juga follow Nabi SAW, ikut Nabi SAW dalam jangan sampai bakhil di bulan Ramadan. Iya. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam hadisnya disebut gini, wa kana yalqahu Jibril, bahwa Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril. Ya. Fayudarisu al-Quran, kemudian bermudarasah, ya mudarasah, tadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailah. Jibril itu menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan setiap malam. Ya. Setiap malam. Sampai Jibril langsung menemui setiap malam. Masya Allah. Murojaah itu. Yang murojaah, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tadarus lah, baca Al-Quran. Itu Rasulullah SAW. Dan bukan hanya Rasulullah SAW, para sahabat juga sama demikian. Disebutkan bahwa riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu dari Rasulullah SAW, dua putri Rasulullah SAW menikah sama Utsman bin Affan. Begitu juga disebutkan dalam riwayat, dalam satu malam dia khatam 30 juz. Allahu Akbar. Allah. Dia khatam dalam satu malam 30 juz. Itu Utsman bin Affan. Tapi jangan berkecil hati kita ini yang belum bisa baca Al-Quran. Nah itu. Tapi saya meng-highlight, ya mengungkapkan apa yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Dan bukan Utsman bin Affan, banyak juga dari sahabat, para sahabat yang lain. Qatadah contohnya, beliau mengkhatam Al-Quran dalam 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam khatam. Artinya setiap malam berapa? 10 juz. Ya, itu Qatadah. Dan Ibnu Umar juga sama, ya. Ibnu Umar betul-betul menghidupkan malam, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya menyampaikan ini karena kita hidup di zaman ini juga kadang butuh qudwah, teladan, inspirasi. Ya, inspirator. Karena ada yang menginspirasi kita, itu membuat adrenalin, psikologi kita untuk mau lebih semangat lagi. Betul. Itu akan muncul. Tapi kalau kita nggak ada inspirasi, nggak ada orang-orang samping kita yang kayaknya teman juga biasa aja dia baca Al-Quran. Ya. Ya. Kadang guru kita yang kita teladani juga ternyata biasa juga dia. Ya, biasa. Atau orang-orang muslim yang kita lihat Masya Allah itu kan, tapi ternyata Al-Quran juga biasa deh. Akhirnya kita nggak ada inspirasi. Ya, nggak ada inspirator ya. Nggak ada inspirator, nggak ada teladan kedua. Akhirnya kita mau baca Al-Quran juga nggak ada apa, adrenalin, nggak ada struggle, perjuangan untuk apa, baca Al-Quran. Padahal sebelum masuk bulan Ramadan dia udah berjanji niat, insya Allah khatam Al-Quran, insya Allah. Ya. Saya akan khatam 2 juz. 2 kali khatam. 3 kali. Tapi sudah 10 hari lewat bulan Ramadan, belum selesai 10 juz. Masya Allah. Udah 10 Ramadan. Udah malam ke-10, malam 11, malam 12, malam 13. Hanya kata-kata saja. Ya. Orang oleh berkata-kata. Oleh banyak orang berkata-kata, boleh berkata-kata. Ya. Tapi di balik perkataan yang besar harus ada perbuatan yang besar. Baik. Itu yang penting. Nah, kemudian kalau kita cari teladan, kalau nggak ada teman-teman kita di sini yang teladan, biasa aja dia baca Al-Quran, dia juga belum khatam gitu kan misalnya. Malah cari yang lebih rendah gitu ya. Kadang seorang anak juga lihat bapaknya biasa aja sama Al-Quran. Anak juga kurang terinspirasi. Apa saya juga nonton bola mulu, kapan baca Qurannya gitu. Kapan baca Quran? Iya. Lebih-lebih sekarang dunia digital, HP selalu sama dia kan. Iya. Itu akan menguras waktu dan banyak hal. Iya. Betul. HP, sedikit pegang HP, sedikit pegang HP. HP nggak ada, laptop pindah YouTube Dan yang lainnya. Nah, ini juga fitnah, ujian bagi kita semua di akhir zaman ini. Nah, kalau kita nggak ada inspirasi seperti itu, nggak ada teman, nggak ada ini, maka kita harus cari teladan yang betul-betul terbaik. Itu para sahabat dan para tabi'in, karena mereka lah orang-orang yang terbaik. Baik, teladan ya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan khairul qarni. Sebaik-baik abad adalah abadku. Masya Allah. Ya, itu para sahabat. Kemudian Ibnu Abdul Bar, seorang ulama besar, beliau juga menyampaikan dalam kitab beliau Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya,
Man kana minkum mustannan falyastanna biman qaddamat. Barang siapa yang mencari teladan, inspirasi apapun sebenarnya dalam segala hal. Bukan hanya Al-Qur'an, tapi ini kita highlight Al-Qur'an ya. Siapa yang cari inspirasi, maka carilah inspirasi kepada orang yang telah meninggal. Fa innal hayya la tu'man al-fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup, yang masih hidup nih tidak aman dari fitnah. Benar. Ulaika ashabu Rasulullah SAW. Mereka itu adalah para sahabat Nabi SAW. Bukan hanya kata Ibnu Abdul Bar, banyak juga tersebar pepatah orang Inggris. If you want be best, learn from the best. Apabila engkau pengen jadi yang terbaik, belajar dah dari yang terbaik. Ya. Dan ini benar sebenarnya. Dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar bahwa sahabat itu adalah abarru quluban, paling baik hatinya, wa a'maquhu ilman, paling dalam ilmunya, wa aqallu takallupan, dan paling sedikit dia takalluf. Maka kalau kita sudah terinspirasi nih, ya, para sahabat saja yang telah sebagian dijamin masuk surga gitu kan, mereka juga dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita mau pengen kejar mereka, boleh, boleh. Dan ini yang seharusnya kita harus iri dengan amalan-amalan orang-orang terdahulu. Makanya dalam hal urusan dunia kita lihat kemana? Ke bawah atau ke atas? Ya, ke bawah. Urusan dunia Ke bawah, lihat ya. ke bawah. Ya, jangan lihat yang ke atas. Ya, lihatlah ke bawah. Sekarang kita pakai motor, ada sebagian orang nggak punya motor. Betul. Ya, sekarang kita nggak punya motor, kaki ada jalan. Iya. Tapi ada sebagian orang stroke, ya. nggak bisa jalan. Iya. Yang stroke juga jangan lihat ke atas, enak ya pakai motor, jangan. Banyak juga orang stroke tapi dia nggak hidup, mati. Nggak bisa beramal. Nggak bisa balik lagi ya. Nah, dalam urusan agama lihatlah yang atas. Jangan lihat teman yang malas baca Al-Quran. Saya Ikro ada yang baru mengenal huruf gitu kan. Kalau begitu santai aja saya. Slow aja, relax aja. Relax. Ini salah. Iya. Kalau dalam urusan agama lihatlah yang atas. Benar. Kita lihat para sahabat bagaimana mereka baca Al-Quran. Nah, kalau kita sudah ada niat pengen, oke lah, belum terlambat. Baik. Belum terlambat. Sekarang 10 Ramadan lewat lah. Mungkin malam ke berapa sekarang? Sekarang kurang lebih malam ke-15 nih. Malam ke-15 lah ya. Masya Allah. Artinya masih ada setengah lah hari ini. Setengah hari. Nah, gimana tuh? Lalu ini Buat ngejarnya gimana tuh satu? ya, belum Udah selesai tinggal. juga Ya. sampai sekarang gimana ngejarnya gitu kan. Ya, taib. Kemudian tambah lagi tadi belum saya jawab. Kita belum bisa, masih terbata-bata Iya, baca Al-Qur'annya gimana. Taib. Orang yang terinspirasi untuk mau baca Al-Qur'an, memang betul. Mohonlah kepada Allah supaya kita terinspirasi terhadap hal-hal yang baik, jangan terinspirasi terhadap hal yang buruk. Banyak orang terinspirasi terhadap hal yang buruk. Orang punya dunia, pengen dia. Ya. Pengen dia punya sesuatu pengen. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kepada kami dalam hal agama, wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan perkara dunia itu obsesi terbesar saya. Ya. Wala mablagha ilmina, dan puncak ilmu saya adalah perkara dunia. Jangan sampai ya. Kita berlindung supaya jangan sampai jatuh terhadap perkara itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah apa? Musibah dalam agama. Gak mau beragama. Iya. Terinspirasi dalam hal apa? Dunia saja. Tapi dalam hal akhirat gak ada rasa terinspirasi. Nah, karena agamanya juga teman biasa saja. Iya. Makanya lihatlah para sahabat. Taib, boleh terinspirasi, tapi hati-hati juga. Ada tipu daya iblis, talbis iblis. Baik. Dalam hal ibadah. Contohnya Kita kadang pengen mau baca Al-Quran, pengen cepet-cepet khatam. Tapi ada pepatah Indonesia, apa daya tangan tak sampai. Maksudnya saya belum lancar baca Al-Quran. Iya. Belum bisa. Wah, gimana nih caranya itu kan? Maka orang yang seperti ini boleh terinspirasi, tapi jangan gegabah. Ya, para ulama telah memberikan saran. Maka inilah pentinglah sikap itu didasari dengan ilmu. Insyaallah. Imam Al-Bukhari membuat judul dalam kitab Sahih Bukharinya, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Baik. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Baik, benar.
baca Al-Quran itu beramal nggak, Pak Indra? Betul. Baca Al-Quran itu amalan nggak? Amalan, betul. Baca butuh ilmu nggak kalau orang baca Al-Quran? Tuh sangat. Iya. Jangankan baca Al-Quran. Ya, mau perbaiki motornya, Betul. mau bongkar laptop, Ya. kok boleh asal-asal bongkar saja? Ya. Gak ada ilmu. Bukannya jadi baik laptopnya, apa yang terjadi? Iya, iya, iya. Semakin rusak. Ya, betul. Nah, di sini para ulama Syekh Abdul Razak menyebutkan, Ya. Syekh Abdul Razak menyebutkan kalau orang belum bisa baca Al-Quran, fattaqullah bertakwalah kepada Allah semampumu. Masya Allah. Yang dia lakukan apa? Bukan baca Al-Quran. Ya. Karena dia mengamalkan harus butuh ilmu. Kalau dia baca nanti salah-salah. Iya, iya. Panjang pendeknya dia labrak. Kemudian tajwidnya dia labrak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tajwid, Ya. dengan tartil. Maka yang lebih utama, prioritas yang dia lakukan apa? Bukan baca, tapi apa? Belajar. Belajar, Masya Allah. Nah, itu yang dia pelajari. Karena itulah tahap pertama kalau orang mau beramal, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Iya. Masya Allah. Jadi teladan, ya berdoa kepada Allah, ya Ustaz ya. Terus juga bertakwa kepada Allah. Tentu dengan lihat teladan kita tadi tuh sebelum ngafal Quran, baca Quran, ya belajar dulu, begitu Ustaz. Ya. Belajar dulu, jangan buru-buru ya. Ya, sekarang misalnya di bulan Ramadan dia belajar ya, cari ustaz. Cari Ustaz. Jangan malu sekalipun jenggot sudah panjang, sudah tua nggak apa-apa. Ya. Karena belum apa? mati. Belum mati. Belum mati. Innallaha la yastahyi minal Ya, haq. ya. Sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Belajar Dalam urusan hak. Belajar bisa offline, bisa online Ustaz ya. Bisa offline, Iya, bisa Masya online. Allah. Kayak di PTK kita ini nih, Masya Allah. Nanti teman-teman bisa Masya Allah. ngubungin tim Masuk PTK kan, ini. Iya. Di HBS ini ada PTK nih teman-teman. Offline maupun online. Di hari apapun bisa pesen sama timnya. Silakan. Nah, barakallahu fikum. Terus gini Ustaz. Tadi kan bicaranya apa namanya musibah. Iya. Jangan sampai musibah dalam agama ya. Contoh saya pernah nemuin. Misalnya namanya anak-anak ya, anak-anak misalnya anak-anak kita kan banyak ya. Anak-anak yang belum bisa lancar baca Quran, biar dibilang sama temennya bersaing gitu, udah di juz berapa, udah makin banyak sih nih, baru 4-5 hari udah juz 9 atau 10. Nggak taunya didengerin, diperhatiin, dia baca alif lam mim, dia loncat lagi ke ayat selanjutnya. Gitu namanya anak-anak ya. Yang penting saya juznya banyak, ntar dapat hadiah banyak. Mungkin sudah ada effort untuk itu tuh, apa hadiah itu. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ya namanya anak-anak ya Ustaz ya. Baiknya gimana tuh? Taib, memberikan hadiah dalam taklim itu boleh, Ya. bagus. Ya. Ya, bahkan Nabi SAW pernah memberikan hadiah kepada namanya Ka'ab bin Malik al-Aslami. Baik. Seorang sahabat, ya. Dia bercerita bahwa pernah saya satu malam bersama Rasulullah SAW. Baik. Kemudian saya bermalam, akhirnya saya berkhidmatlah kepada Nabi SAW. Oh, Masya Allah. Dia menyediakan air wudhunya Nabi SAW, membantu Salat malam itu ya Ustaz ya. Ya. Kemudian kalau orang dibantu dalam hal ini kita boleh mengapresiasi. Betul. Dan apresiasi itulah bentuk syukur kita karena dia mau melakukan kebaikan. Ya. Ada hadis Rasulullah SAW, "Man la yashkurin nas la yashkurullah." Ya. Siapa yang tak mampu bersyukur kepada manusia, sulit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pengen bersyukur, mintalah sesuatu pada saya. Masya Allah. Kasih dia, apa saja, minta aja apa. Nabi yang nawarin ya. Nah. Masya Allah. Nah, guru dia sampaikan kepada sahabat sebagai murid, minta apa saja. Gitu. Akhirnya Karena salah. Enggak, saya minta. Saya lakukan ini betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Minta. Iya, Saya akan kasih, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Masya Allah. Enggak, saya minta. Enggak minta. Tapi Nabi SAW memaksa, minta, harus minta. Apa kata dia? Akhirnya As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu menemanimu di surga kelak. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu hadiah yang dia minta. Nah, seharusnya anak didik kita juga sama ya. Kalau bisa kita didik anak-anak kita itu orientasinya akhirat. Betul-betul melakukan sesuatu, jangan karena dunia nanti dia akan dapat hadiah. Boleh sebenarnya hadiah, boleh. Ya, boleh. Tapi jangan sampai nanti itu menjadi target. Jadi set goal anak-anak kita. Oke. Baik. Jadi target. Akhirnya apa? Besarnya nanti semua set goalnya apa? Dunia. Dunia. Baik. Dan ini bahaya. Coba ini sahabat nih minta dia
sebenarnya dipaksa sama Nabi? Enggak. Ini betul karena Allah, bukan karena minta pamrih. Bisa aja dia minta kepada Nabi apa? Mintalah doain saya supaya saya dijodohin wanita yang cantik, diberi rezeki yang besar, tapi enggak dia lakukan. Surga yang dia minta temani. Akhirat oriented ya, masya Allah ya. Luar biasa. Nah, tapi nggak ada masalah sebenarnya memberikan hadiah apa itu sebagai motivasi. Tapi tetap kita sampaikan bukan ini tujuan. Oke. Tujuannya kalian melakukannya apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau memang tujuannya karena Allah, ingat, nggak bisa engkau tipu Allah. Engkau loncat dari alif lam mim langsung. Mungkin bisa engkau tipu Ustaz, tapi Tuhan yang Ustaz nggak bisa engkau tipu. Masya Allah. Tapi udah 2 kali hatam aja. 2 kali hatam. Karena apa? Akhirnya anak itu muncul orientasinya itu tadi. Orientasi karena dia bukan lagi ke Allah. Ya, yang tadi tuh saya kejar tuh. Akhirnya Pak baca Al-Quran hanya acting saja. Iya. Hanya sandiwara. Tapi hakikatnya fakta aslinya dia loncat-loncat cepat-cepat tanpa tujuan tanpa yang ini. Baik. Nah, makanya ini nasihat buat saya, buat teman-teman semua yang lain. Bukan banyak-banyak. Oke. Bukan masalah khotam atau tidak khotam. Bukan masalah berapa juz atau tidak juz. Bukan masalah quantity. Ya. Tapi apa? Quality. Itu yang harus perhatikan. Baik. Ikhlas, ittiba. Cara kita baca Al-Quran dengan apa? Tartil. Tartil itu pelan-pelan dalam baca Al-Quran. Jangan sekejar target. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau tadi semangat Sat dalam baca Quran dan seterusnya ya, karena ada orientasi dan ada effort juga yang kuat. Di sisi lain yang tadi Ustaz Sukri sampaikan, musibah agama tuh ya, yang tadi kita berlindung darinya. Di sisi lain ini ada dari kalangan orang liberal yang gembosin justru Ustaz. Yang gembosin buat apa sih sekarang tuh banyak ngafal Quran? Kan sekarang zamannya digital, ya kan? Ada AI. Artificial intelligence gitu kan, ada HP, ada laptop gitu kan, dan juga ada smart TV, tinggal sentuh-sentuh segala macam. Buat apa lagi kita menghafal? Dia nggak perlu kan. Dulu juga kan Nabi, para sahabat itu menjaga hafalan itu karena katanya para sahabat sudah banyak yang meninggal. Gitu. Terus juga ditulis tuh di di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang. Sekarang udah ada AI. Buat apa lagi menghafal? Jadi nggak perlu dong. Ini orang liberal ini begini Ustaz. Jadi bagaimana sikap Ustaz? Apakah ini juga bagian dari mencela atau menghina Quran dan agama Islam itu sendiri? Walhal mereka itu katanya ngaku Islam. Gimana Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ya, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin munculnya orang-orang yang tidak care sama Al-Quran, tidak peduli Al-Quran, bahkan sampai mengabaikan Al-Quran, bahkan sampai mengebosi. Bukan hanya dia saja yang abai sama Al-Quran, tapi bagaimana orang lain juga ikut abai. Betul. Ya semoga ini bukan dosa-dosa kita karena kita nggak ikhlas dalam mengajarkan umat ini Al-Quranul Karim, menyebarkan Al-Quran. Ya, musuh agama ini akan selalu ada ya. Musuh agama, baik musuh secara personal yang memeluk Islam atau musuh ajaran Islam itu sendiri. Baik. Ya, kalau yang memusuhi ajarannya Nabi SAW sudah ada sebelumnya. Bahkan Nabi SAW waktu berdakwah, ya sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa kata orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Baik. Apakah kita akan menyembah Tuhan hanya satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Itu orang Arab menyampaikan demikian kepada Nabi SAW. Tapi bukan mencela pemeluk, tapi mencela apa? Ajaran. Baik. Nah, Nabi SAW mengajak kepada Tuhan yang satu. Orang Arab ya banyak Tuhan biasanya. Minimal 1, 2, minimal 7 orang Arab. Ada namanya Imran bin Husain, ketika ditanya sama Nabi, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kau sembah? Sab'ah, 7. Masya Allah ya. Bintang 7 puyeng itu ntar tuh. 7. Kepada Tuhan mana yang engkau takut dan harap rahmatnya? Yang saya takut Tuhan yang di atas, dan yang paling saya harap rahmatnya Tuhan yang di atas. Oh, dari 7 itu katanya. Masih ini ya, masih ngeh gitu ya. Kalau gitu, budullah wa truk masih. Kalau gitu sembahlah Allah saja. Tinggalkan sembah selain Allah. Artinya Nabi nggak diam. Artinya menjelaskan. Explain lah, dijelaskan kepada umat. Ya.
Tapi ada juga yang masih ngeyel. Masya Allah. Nah ini Kalau Imran bin Husain, dia meninggalkan kesembahan selain hanya nyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Tapi ada sebagian aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Masa Nabi ingin jadikan Tuhan cuma satu doang? Enggak pernah kita ada manusia yang nyembah satu Tuhan. Kita biasa udah nyembah banyak Tuhan. Inna hadza la syai'un, ini ajib katanya. Kalau orang Masya Allah ya. Ajib ini. Karena berpemahaman terbalik ya. Ajib ini ya, gitu. Nah, ini ajib. Nah, jadi Nabi SAW hanya explain, menjelaskan. Tapi nanti hidayah kembali lagi yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga jangan pasrah, ya. Udahlah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah lah depend. Enggak usah lah ikut-ikutan santai aja, relax loh, gitu kan. Enggak, Nabi SAW enggak relax. Ya, enggak relax. Nah, Nabi SAW menjelaskan. Nah, ini kalau ada yang mengatakan sekarang Al-Quran enggak perlu dihafal. Ini bukan mencela penghafal Qurannya. Sebenarnya langsung pergi ke arah ajaran. Masya Allah. Iya, lagi ke ajaran, bukan ajaran. Ente ngapal Quran ngapain? Dulu ada juga yang mengatakan seperti itu. Disebutkan bahwa penghafal Quran ini adalah orang-orang yang orang-orang yang merendahkan EQ-nya katanya. Allah. Ada yang pernah di sana merendahkan EQ-nya, artis atau siapa gitu. Ini waliyadzubillah, dan ini juga Muslim kalau nggak salah. Apa penjelasannya dia? Kenapa dia menghafal sesuatu yang dia nggak pahami? Ya. Ini nggak masuk akal, nggak make sense, nggak logis, nggak realistis. Nah, ini orang-orang yang menyembah akal memang suka begitu. Ya. Jurusnya apa? Nggak logis, nggak realistis, nggak make sense, kayak gitu lah. Betul. Ya, tapi banyak hal yang make sense juga dia nggak mau ikut. Ya. Banyak yang hal logis dia nggak mau ikut sebenarnya. Betul. Nah, hanya berkata-kata saja, tapi secara dia nggak konsisten sebenarnya. Tapi begitulah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, ya kan? Diuji oleh ilmunya, suka bersilat lidah dan yang lainnya. Jadi langsung mengarah kepada syariat, mencela syariat, bukan syariat. Zaman sekarang saja. Dari zaman awal Islam muncul sudah ada, ya, dan bukan heran, nggak akan selesai ya, yang seperti ini. Taib, barakallahu fikum. Jadi dalam baca Al-Quran itu, membaca itu nilainya ibadah. Baik. Jadi disebutkan oleh para ulama, muta'abbadun bitilawatihi, bernilai ibadah kalau membacanya. Mana dalilnya bahwa bisa menjadi ibadah kalau kita baca Al-Quran? Ada hadis riwayat sahih, dan ini masyhur, semua orang ngerti lah, udah dengar. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi al-hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, Masya Allah, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya apa? Satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya kalau ada pahala, menunjukkan suatu amalan itu apa? Ibadah. Jadi kalau melakukan itu, baca sekalipun nggak paham, sekalipun nggak ngerti, sekalipun nggak paham, nggak ngerti, itu dinilai ibadah, ada pahalanya. Ada pahala. Nah, ini kalau menghafal sesuatu yang dipahami, wajar. Tapi ada orang ngapal tulisan Cina habisin tapi nggak ngerti, ini nggak masuk akal katanya. Ya, kalau tulisan Cina, tulisan Jawa atau tulisan Lombok atau tulisan apa yang nggak ada artinya, itu kan nggak ada nilai ibadah. Baik. Ngapain kita menghafal sesuatu yang nggak ngerti? Tapi kalau Al-Quran secara nas itu ibadah. Nah, sama seperti orang kenapa ruku sujud gitu kan? Itu ibadah. Itu ibadah. Ada nilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian apa tadi? Ini sudah mencela gitu. Ya. Sudah mencela agama. Seperti itu ya. Ini juga ada orang nggak perlu sekarang hafal. Sekarang udah ada teknologi, ada komputer, ada laptop, kemudian ada HP sekarang, HP canggih. Bahkan mungkin nanti wallahu alam digital akan semakin maju. Mungkin orang nanti pakai kacamata ngelihat Al-Quran langsung. Kacamata. Mungkin nanti akan seperti itu. Atau chip kecil serat, tembak. Tinggal klik gitu loh. Ya, mungkin nanti ada kacamata. Jadi yang muncul di kacamatanya apa? Mushaf. Bisa jadi imam tinggal pakai apa? Dia bisa baca Al-Quran pakai kacamata. Allahu Akbar, tinggal alhamdulillah. Dia nggak hafal, tinggal baca dari apa?
yang dia lihat ya. Dari apa yang dia lihat, Kacamata mungkin dari tadi, kacamata. Mungkin teknologi akan seperti itu. Oke. Who know? Nggak kita tahu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib. Tapi menghafal itu adalah ibadah. Ya. Sama seperti membaca Al-Quran itu ibadah. Baik. Sekalipun kita nggak paham, tapi kalau kita baca itu bernilai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Ya. Banyak orang juga sebagai ini, banyak orang kesurupan. Ya. Ketika dibaca Al-Quran, baca Al-Quran di ruqyah, pengobatan ruqyah itu ada. Dia nggak ngerti mungkin yang dibaca ini, Ya, ya, ya. tapi ada efek Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, Baik. obat. Baik. Sekalipun dia nggak ngerti, tapi ada efek. Karena apa? Ini ibadah. Maka wajib kaum muslimin ketika membaca Al-Quran itu dia yakini itu adalah ibadah. Dan menghafal Quran juga ibadah. Ibadah yang mulia. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, "Al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang pandai Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang lagi mulia. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa ibadah menghafal Quran itu. Masya Allah. Memahami Al-Quran itu ibadah. Maka menghafal itu harus diyakini bahwa itu ibadah. Maka kalau kita bertanya, perlu nggak kita ibadah? Ya. Perlu nggak kita Pak Indra? Ada hakikatnya begitu ya. Ibadah kita perlu nggak kita? Sangat perlu. Sangat perlu. Butuh nggak kita pahala? Oke, ya, ya, butuh sangat. Artinya orang yang ngomong begitu juga mengatakan udah nggak perlu lagi ibadah. Gitu Iya, kan? sama. Dia dengan retorika aja begitu bicara. Iya. Oh, baik, 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 baik. Kita ini semua butuh ibadah, butuh pahala. Pahala, butuh surga. Butuh pahala, butuh surga. Surga itu dengan amal. Ya, Dengan beramal. betul, betul. Ya tentu dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW. Betul, Tapi mau nggak mau harus beramal. Iya. Bukan hanya diam santai duduk nanti masuk surga, enggak, harus ada amal, amalan hati, amalan lisan. Baik. Nah, dan kita ini semua butuh ibadah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan al-mahir, orang yang pandai Al-Quran, penghafal Quran, orang yang paham mufassir Al-Quran dan yang lain, yang mufassir, dia mengerti Al-Quran, mengerti bahasa Al-Quran bersama malaikat yang lagi mulia. Ini ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Taib. Dan di zaman Nabi SAW bukan tidak ada alat tulis. Ya, Bukan nggak ada alat tulis, ada alat tulis. ya, Dan bukan nggak ada kertas, ada. Cuma kertas tidak sebagus sekarang. ya. Dulu di atas kain nulisnya, di atas pelepah kurma. Ya. Tapi Nabi SAW apa? Jangan ngapal. Karena udah ada tulisan. Udah ada apa? Iya, iya, iya. Ada Udah ada- media lah, intinya ada ada media. media untuk nulis untuk menghimpun ya. Iya, udah ada tulisan, ada ini pelepah kurma, kumpul aja nggak perlu ngapal. Iya, iya, iya. Tidak. Bahkan menggiatkan para sahabat untuk menghafal. Bahkan kalau ayat turun, semua para sahabat hening. Insyaallah. Kalau ayat turun, Nabi SAW menyampaikan, ini ada ayat turun. Mau disampaikan, semua para sahabat mendengar Masya. dengan seksama. Karena nggak semua orang bisa baca tulis. Tapi kelebihan orang yang nggak bisa baca tulis sih kuat hafalannya. Nah, mereka ngafal, betul, mereka ngafal. Tapi bukan mencukupkan dengan hafal saja. Tapi nulis juga. Ya. Jadi- Kalau memang begitu logikanya, kan mereka udah biasa ngapal, ngapain nulis? Ya. Enggak. Betul, 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 betul. Ya udah cukup dihafal aja. Cukup hafal aja. Mhm. Enggak. Jadi manusia tabiatnya tetaplah sebagai manusia. Ada kata Imam Syafi'i, idza lam yudzakir zu ilmin nasiya ma ta'allama. Kalau dia enggak mengulang pelajarannya. Orang yang belajar, orang yang mengetahui sesuatu, dia enggak ulang lagi, Baik. maka dia akan lupa dengan apa yang dia pelajari. Betul, betul. Nah, Nabi SAW udah wanti-wanti jangan sampai lupa. Tulis. Nah, kalau nanti ada khilaf, ada dalilnya apa yang saya tulis dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Berarti sama aja. Ini orang liberal nih kayak mau ngacak-ngacak Islam gitu ya. Cuma dari dalam gitu ya, dari dalam. Entah dapat proyek apa segala macam, nggak tahu deh. Terus yang kedua, Anda tuh lebih kayak nabi gitu loh. Sok banget gitu loh, mau bikin syariat baru gitu buat udah hapus saja. Udah gitu pakai ngintip-ngintip gini Ustaz Syukri. Iya benar. Memang katanya ada hadis Nabi ya, yang kita kalau ngafal Quran tuh memakaikan mahkota, terus surganya bagaimana yang dia hafal.
Tapi kan bagaimana yang dia baca ya, tapi kan sekarang juga udah ada teknologi ini gitu loh. Dan juga kan ya kalau mungkin ya yang muslim, saya juga muslim ngomong begitu, saya juga muslim gitu. Ya saya juga hafal, cuma begitu dia sendiri bicara ya saya cuma hafalnya surat-surat pendek yang buat sholat aja, misalnya kayak kulhu atau apa gitu. Ya cukup lah, itu surat-surat yang fenomenal yang ada di masyarakat, mencukupkan itu aja. Itu gimana tuh Ustaz? Dan terus juga apakah memang mungkin bisa dikutip lengkap hadisnya sebagai keutamaan menghafal dan baca Quran? Silakan Ustaz. Ya, disebutkan bahwa siapa yang hafal Quran maka dia nanti akan memakai yulbas liwalidayhi, akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya taj, mahkota. Walaupun di sini hadisnya khilaf para ulama. Baik. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Baik. Hadisnya ada yang mengatakan sahih, ada yang dhaif. Tapi yang Anda sebutkan tadi al-mahir bil Quran bis safaratil kiramil bararah, itu hadis sahih. Sepakat para ulama, enggak ada yang niza para ulama mengatakan bahwa itu hadis sahih. Baik. Adapun yang dipakaikan mahkota nanti itu, ini khilaf para ulama masalah hadisnya. Anda mau sampaikan khilaf. Ya. Masalah hal ini bahwa nanti dia akan memakaikan kedua orang tuanya mahkota. Ya. Tapi ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya. Walaupun itu hadis, tapi adapun nanti orang di surga nanti para penghafal Quran, ahli Quran, ahli Quran nanti disuruh masuk surga. Kemudian disuruh naik. Irtaki, naiklah di surgamu. Orang-orang yang pandai Al-Quran, orang yang menghafal Quran, orang yang belajar Al-Quran, ahlul Quran. Irtaki, naiklah. Irtaki, naiklah. Kama kunta turat ikra wartaki, baca dan naik. Bacalah Al-Quran, ya bukan baca maksudnya di sini nggak ada mushaf di sana. Di akhirat kelak. Nah, ini hadis yang sahih. Ikra, bacalah dan naiklah. Maksudnya naiklah apa maksudnya di sini? Naiklah ke surga ya setinggi-tingginya. Ikra wartaki, bacalah kemudian naik. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya kedudukanmu di surga sampai akhir ayat mana yang kau baca. Masya Allah. Ya tentu nanti mana jet saya baca nggak ada, malah jet santan nggak ada bawa jet di akhirat. Mana laptop, mana nggak ada Pak. Nah maka ini sebagai tergib motivasi orang yang mau menghafal Quran. Tapi sebagian orang nggak percaya hadis Nabi SAW, ya. Tapi gini saja, Al-Quran ini jelas adalah sumber Islam satu-satunya. Baik. Yang merupakan wahyu dalam kitab yang secara mutawatir, Al-Quran. Ada sumber yang lain, hadis Nabi SAW. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Yang dhaif kita tinggalkan. Baik. Yang palsu kita tinggalkan. Yang hasan, yang sahih diambil. Nah, ini menjadi sumber yang sahih. Kalau kita melupakan sumber, sama aja. Misalnya pengacara nih sekarang. Ya. Pengacara kalau mau menang membela kliennya, setidaknya dia sudah hafal 2 minggu sebelumnya pasal-pasal itu. Betul. Supaya dia mendapatkan apresiasi dari jaksa. Termasuk perkara-perkara. Kalau dia nggak hafal, bingung. Ntar dulu saya buka, habis, selesai. Ya. Karena dia nggak ada pedoman. Itu baru urusan dunia. Kalau urusan agama kita lupakan pedoman. Iya. Betul. Tapi jangan terlalu dihiraukan orang-orang seperti ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji. Mau dia berbusa ngomong seperti itu. Ya. Mau berbusa dia ngomong seperti itu. Ya. Allah telah berjanji. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Insyaallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra. Az-zikra kata para ulama, Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, sepakat para ulama menyebutkan ini Al-Quran. Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga. Masya Allah. Antum gak mau jaga? Up to you lah, terserah. Silakan. Iya. Silakan pilih tempat Anda di akhirat ya. Iya. Udah jelas. Kalau kita sama juga, kalau kita nggak mau baca Al-Quran, nggak mau menghafal, orang lain akan ada yang menghafal. Betul, akan ada yang menjaga, ya. Karena ini Al-Quran akan dijaga sampai hari akhirat. Masya Allah. Kita mudah-mudahan jadi orang yang menjaga Al-Quran, pemirsa sekalian. Nah, di akhir kita mau tanya Ustaz Sukri, gimana caranya Ustaz kalau kita mau selesai 1 kali hatam sama 2 kali hatam selama Ramadan, gimana Ustaz?
Taib, barakallahu fikum ya kumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan Allah merzaqna tilawatul Quran. Ya Allah karuniakan kita untuk mampu tilawah Al-Quran, Baik, amin. baca Al-Quran. Taib, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Tentu yang paling pertama adalah kalau kita mau khatam Al-Quran, luruskan niat. Baik. Luruskan niat, betul-betul khatam ini karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Haraplah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih pujian dari orang sekitar. Betul. Siapa orang sekitar kita? Ya. Suami, istri, anak, rekan, Guru. ya, guru, dokter, ya, atau siapa saja orang-orang sekitar, iya. istri. Ya, kadang kita nanya kadang kita nanya orang nih supaya kita tahu, supaya kita menunjukkan apa yang telah kita berbuat. Ya. Itu udah khatam berapa? Jadinya ria ya. Padahal dia sebenarnya bukan nanya dia ingin menyampaikan, Iya. dia ingin menyampaikan saya udah khatam sekian. Ya, walaupun nggak menyampaikan wajahnya gitu ya, wajahnya kayak sok banget. Iya. Oke, tinggi. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Oke. Kalau bisa amalan saleh itu tutup rapat-rapat. Tutup amalan. Jadi yang pertama apa? Lurus niat. Baik. Kalau engkau yang mau khatam Al-Quran, luruskan niat. Itu yang paling pertama. Bukan yang banyak-banyaknya amal, Baik. tapi niat yang pertama. Oke. Dia lurusin niatnya apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang nanya terserah nanti, ya. Oke. Saya nggak pernah ada niat nanti kalau saya ditanya, saya bisa jawab, udah 3 kali khatam. Baik. Bukan itu tujuannya. Baik. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang sudah hafal Quran? Udah 7 kali khatam. Baik. Artinya udah salah niat. Ya. Habis niat apa? Nah, ini yang pertama niat. Kalau sudah ada niat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau sudah punya niat yang kuat, tawakal sama Allah. Baik. Nah, tawakal artinya apa? Minta tolong sama Allah. Tawakal, bergantunglah sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa semoga Allah membantu saya untuk mencapai niat target saya. Apa yang sudah target yang saya set, goal yang setelah saya set, yang saya cita-citakan, minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Karena tidak akan yang mampu memberikan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada Allah, para ulama artinya bukan ya udah nanti kalau memang udah diridhoi oleh Allah saya akan khatam. Kalau enggak ya Kalau enggak. Ini konsep tawakal yang salah. Ya. Nah, ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah la ruziktum kama turzaqut tuyur. Kama turzaqut tuyur. Tagdu himasan wa taruhu bitanan. Baik. Sekiranya kalian kaum muslimin bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, engkau akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana akan diberikan rezeki kepada siapa? Burung. Mereka berangkat Pagi ya. pagi dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang. Ya. Artinya apa? Burung di sini dia betul-betul dia mencari rezeki. Baik. Bukan diam di sangkar. Oke. Jangan enggak diam di kata-kata saja. Baik. Ya, boleh kata-kata besar tapi perbuatan harus lebih besar. Baik. Jadi apa? Dia harus melakukan. Ibda wasta'in billah. Mulai, jangan nunggu. Baik. Sekarang antum dengar, mulai. Oke. Jangan, nantilah 10 hari terakhir. Oke. Bisa kejar nah. Nanti berpanjang angan-angan ya. Angan ya. Para ulama ibda wasta'in billah. Mulai saja. Dan minta pertolongan kepada Allah. Kalau Allah bagi kita selesai, akan selesai insyaallah. Tapi jangan angan-angan, mulai baca langsung. Buka mushaf. Kalau misalnya tadi misalnya saat yang pertanyaan kalau misalnya sekali dalam sebulan katakanlah sehari berapa tuh? Taib. 1 juz gitu saja. Soalnya ini supaya explain aja. Anak sebenarnya saya nggak mau jawab masalah angka sebenarnya. Ya. Misalnya ini kan Iya. cara-caranya Iya. metodologi, Ustaz. Setuju. Metodologi. Nah, Ikhtiar dalam tapi langkah ada ikhtiar. sebagian orang mungkin oke, no problem, bagus, oke, nggak ada masalah. Oke. Orang yang mau khatam sekali, 2 Iya. kali, 3 kali, bagus Iya. ya. Nah, silakan sekali aja target, dulu. ya, sekali, 2 kali, 3 kali terserah misalnya. Tapi misalnya kalau khatam sekali, Ya. jelas jumlah hari dalam bulan Ramadan berapa? 30 misalnya. 30 hari udah jelas sebenarnya. Jadi bulan Ramadan, bulan-bulan Islam yang lainnya jumlahnya 29 sampai 30 hari. Setidaknya dan seharusnya semestinya engkau harus khatam satu juz dalam sehari. Kalau mau khatam sekali, setidaknya dan semestinya dan seharusnya engkau harus khatam
1 juz dalam sehari. Kalau dibagi sama sholat gimana Ustaz? Bisa nggak? Misalnya sibuk gitu loh Ustaz. Baik. Sibuk, semua orang sibuk ya. Ya, gimana coba? Semua orang sibuk dan semua. Tadi makanya azam. Kalau udah azam yang kuat, sesibuk-sibuknya orang akan selesai. Dia akan mampu menyelesaikan segala aktivitasnya. Contoh makan, sesibuk-sibuknya orang, insya Allah orang akan makan. Ya. Nggak ada yang ngelupain makan. Alam. Anak nggak bisa makan, sibuk pasti akan makan ya. Ya. Taib. Nasihat saya dan nasihat ini Syekh Abdul Razak sebenarnya. Ya. Nasihat kita seperti ini, Ya. orang masih hidup beliau, Ya. kan dia ngerti waktu, dia ngerti kesibukan orang. Baik. Ya. Jadi jangan target berapa yang saya baca pagi ini. Oke. Jangan target berapa yang saya baca siang ini. Jangan target berapa yang saya baca sore ini. Baik. Jangan target berapa yang saya baca malam ini. Oh. Tapi target berapa jam saya akan baca. Oh, Masya Allah. Itu yang dilakukan. Ya. Berapa jam saya akan baca di pagi hari. Berapa jam? Berapa jam saya akan baca sebelum sahur. Ya. Jadi bukan kepada halaman atau Berapa jumlah lembarnya, halaman? ya? Jangan. Ya. Nanti Tapi- kalau dia mengacu kepada berapa halaman, saya sudah 5 halaman. Oke, Sudahlah. sudah cukup lah. Sudahlah, ya. Nah ini salah. Nanti ada kadang manusia itu patuh. pasiennya satu halaman pun tidak gitu kan? Iya. Tapi kita mau berapa lama atau berapa jam? Berapa jam, berapa lama saya akan duduk. Baik. Contoh misalnya, Masya Allah. contohnya sebelum sahur, berapa jam saya akan baca? Ya lihatlah. Oke, saya akan baca 30 menit sebelum sahur. Udah set, artinya antum harus bangun 1 jam sebelum sahur. Baik. 1 jam sebelum sahur. Artinya apa? Allah. 30 menit sebelum sahur sesuai dengan azam antum, niat antum. Masya Allah. 30 menit niat. Ini hanya example saja. Baik. Bagi teman-teman, enggak, saya 1 jam, monggo ahlan wa sahlan, bagus. Ya. Mau 2 jam, monggo ahlan wa sahlan, bagus. Iya. Sebelum sahur Ustaz, saya mampu 2 jam sebelum sahur. Teri dulu. Kan sekalian Coba dulu. bangunin sahur orang. Bisa dong. Iya, coba aja dulu. Tapi jangan langsung ya. Misalnya bilang, oke 1 jam, oke 30 menit. Berapapun dapatnya, serahkan kepada Allah. Iya. Berapapun dapatnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Karena taala. niat azam tadi udah ada gitu ya. Udah ada. Serahkan. Nah, nanti setelah subuh berapa jam saya akan duduk? Sip. Ya. Kemudian setelah maghrib berapa jam saya akan duduk? Baik, Masya Allah. Nanti insyaallah taala kalau kita istiqomah dengan jam yang telah kita set, Ya. insyaallah tercapainya apa yang kita niat akan lebih mudah. Oke, Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita Amin, semua. amin. Jazakallah khair Ustaz Sukri. Baik Baik, pemirsa, demikian podcast Ramadan kita kali ini tentang seputar Al-Quran. Nanti kita akan ketemu lagi dengan beliau dengan tema-tema yang lebih baik lagi dan menarik lagi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan podcast Ramadan, cara seputar problematika Ramadan dan solusinya. Hanya di channel YouTube IHBS TV. Subscribe.